Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya buat teman-teman kelas 1 MI Kreatif GSPA. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita ketemu lagi. Baiklah teman-teman, tema kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran Hadis pelajaran ketiga, yaitu tentang surah An-Nas. Saya percaya dan yakin bahwa teman-teman sudah bisa hafal, membaca dan menghafalnya surah An-Nas. Sebelum kita lanjut menjelaskan tentang isi kandungan surah An-Nas ini, mari kita pelajari dari awal, mengenal lebih jauh surah An-Nas. Teman-teman semuanya, kelas 1 khususnya, bahwa surah An-Nas ini merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Kita lihat kalau dalam Al-Quranul Karim itu terdiri dari 114 surat 30 juz dan 6.666 ayat. Itu Al-Quran. Nah, surah An-Nas ini merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-114. Jadi gampang mengingatnya kepada kita bahwa surah An-Nas ini adalah surah yang terakhir, yaitu terdapat pada juz 30. Surah yang terakhir, juz yang ke-30, suratnya urutannya surat yang ke-114. Surah An-Nas itu sendiri terdiri dari 6 ayat. Jadi tergolong surat yang pendek karena hanya 6 ayat. Setiap ayatnya pendek, makanya disebut surat-surat pendek, termasuk surat An-Nas, karena memang suratnya pendek, hanya terdiri dari 6 ayat. Nanti kita coba membaca surah An-Nas, tapi kita kenal dulu sejarahnya surah An-Nas. Surah An-Nas ini diturunkan di kota Mekah. Jadi diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Bapak tambahkan di sini bahwa Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam di Mekah itu selama 13 tahun. 13 tahun. Dakwah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan agama Islam pada masyarakat Arab, khususnya Mekah pada saat itu selama 13 tahun. Jadi sistem dakwahnya Nabi itu dari rumah ke rumah, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Karena masih diliputi oleh rasa khawatir, pengikut Nabi Muhammad masih sedikit, sementara musuh-musuhnya orang-orang kafir Quraisy dalam jumlah yang besar. Maka Nabi melaksanakan dakwah dengan dakwah tersembunyi dari pintu ke pintu, ya, dari pintu ke pintu. Nah, pada saat di Mekah inilah turun salah satunya surat An-Nas. Maka surat An-Nas itu diturunkan di Mekah dan tergolong surah Makkiyah. Apa? Makkiyah. Jadi surat yang turun di Mekah namanya Makkiyah. Surat yang turun di Madinah tergolong surah Madaniyah. Jadi bisa kita bedakan ya. Surat yang di Mekah namanya Makkiyah, kalau di Madinah diturunkannya namanya Madaniyah. Itu sudah
sering Bapak sebutkan setiap kali materi Al-Quran tentang surah-surah pendek. Anas itu sendiri memiliki arti yang kita diulang-ulang dalam surah Anas itu. Anas artinya adalah manusia. Jadi Anas manusia. Sehingga kita mengetahui surat Anas ini, ya, surat yang sangat pendek, yang teman-teman semuanya sudah menghafal ya surah Anas ini. Coba kita membaca surat Anas itu sendiri ya, yang terdiri dari 6 ayat. Coba kita baca surah Anas sambil Bapak cari di sini ya. Surah An-Nas. Ini. Surah An-Nas. Teman-teman bisa mengikuti surah An-Nas yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ayah dan bunda pasti hafal. Teman-teman juga sudah hafal karena ini surat yang pendek, berada di akhir Al-Quranul Karim. Coba kita lafalkan bersama-sama ya surah An-Nas ini. Teman-teman bisa membuka bukunya di halaman 28, buku Al-Quranul Hadis. Buku ini ya namanya buku Quran Hadis, pelajaran ketiga tentang surah An-Nas, halaman 28. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dari ta'awudz. Ta'awudz artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita mulai ya dari a'udzu ya. Teman-teman mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Ya. Kita masuk pada ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Balikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, teman-teman, itulah kira-kira bagaimana kita membaca surat An-Nas dengan benar. Ya, nanti teman-teman di rumah bisa mencoba bersama ayah bundanya, bersama tante omnya, bersama kakaknya, bersama opa omanya, beserta kakek neneknya, atau siapa saja yang ada di rumah yang bisa dan sudah hafal surah An-Nas.
bisa kita mencobanya untuk membaca dan menghafalnya. Oke, Pak Guru ingin membacanya dari awal sampai akhir, didengarkan saja, tidak usah diikuti ya. Malah Pak Guru ingin langsung membacakannya dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya mulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.